Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Irin. Hari ini kita akan membahas materi kelas 4 semester 2 dengan tema iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, pada materi ini capaian pembelajarannya yaitu pada elemen akidah beserta didik memahami iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Tujuan pembelajaran hari ini, jadi tujuan ini menjelaskan target yang ingin kita capai dalam mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama, diharapkan anak-anak bisa menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Kemudian menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Kemudian menjelaskan tujuan diutusnya Rasul, meyakini adanya Rasul Allah, dan menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya dan cerdas. Sifat wajibnya Rasul, gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya ini, pernahkah kalian bertanya di dalam hati kalian, mengapa Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada umat manusia? Kira-kira kenapa ya? Nah, agar bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita simak pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Baik anak-anak, jadi iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Di sini, iman kepada Nabi dan Rasul Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus sejumlah nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia, membimbing mereka ke jalan yang benar, dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Itu ya, pengertian iman kepada nabi dan rasul Allah. Nah, siapakah nabi itu? Mungkin anak-anak juga bertanya, apa itu pengertian nabi dan rasul? Nah, nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Seorang rasul pasti nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Itu ya. Nah, berarti apakah nabi dan rasul ini berbeda? Ya, ada perbedaannya. Yuk kita pelajari perbedaannya. Ini ya, perbedaan nabi dan rasul. Di sini Ibu membuat 2 kolom. Di sebelah kiri ada kolom Nabi Allah dan yang di sebelah kanan ada Rasul Allah. Perbedaan yang pertama, Nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau
Rasul sudah pasti nabi. Nah, kalau nabi itu tidak wajib menyampaikan wahyu dari Allah itu kepada umatnya gitu. Tapi kalau Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya seperti itu ya. Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sekarang 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nah, nanti anak-anak bisa membaca kisahnya. Siapa saja nabi itu, bagaimana kisahnya. Untuk lebih jelasnya, nanti anak-anak bisa mencari satu persatu bahwa nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25 dari Adam sampai dengan Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wal akhiru khotimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Itu ya, 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nah, tahukah anak-anak bahwa rasul-rasul Allah memiliki sifat-sifat yang mulia? Apa saja sifat-sifatnya? Jadi, di sini ada sifat wajib. Sifat wajib itu sifat yang pasti dimiliki oleh nabi dan rasul Allah. Kemudian ada juga sifat mustahil. Sifat mustahil artinya yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasulullah. Dan satu lagi adalah sifat jaiz, sifat yang boleh dimiliki oleh Rasulullah. Ya, lanjut ya. Ini dia sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Yang pertama sidik. Sidik ini artinya selalu berkata benar. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu berbohong. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Tablik, menyampaikan wahyu. Fatonah artinya cerdas. Nah, kalau sifat mustahilnya apa, Bu? Oke, nanti Ibu jelaskan sifat mustahil bagi nabi. Yang pertama, lawannya sidik berarti kizib atau dusta ya. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu berdusta. Kemudian amanah sifat wajibnya yang artinya dapat dipercaya. Sifat mustahilnya adalah khianat. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat. Tablik artinya menyampaikan. Lawannya adalah kitman menyembunyikan. Kemudian fatonah lawannya adalah baladoh artinya bodoh. Tidak mungkin nabi itu bodoh, karena nabi itu adalah orang istimewa yang dipilih oleh Allah. Seperti itu ya. Nah, selain sifat tersebut, nabi juga punya satu sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz yang dimiliki oleh nabi dan rasul? Sifat jaiznya adalah al-aradul basyariyah, artinya sifat yang sama seperti manusia biasanya. Nabi juga butuh tidur, butuh makan, ya, seperti manusia pada umumnya. Oke. Nah, apa tujuannya?
Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah. Tujuannya yang pertama yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah. Tuh. Yang kedua, menyeru kepada tauhid atau keimanan kepada Allah. Yang ketiga, membimbing umat ke jalan yang lurus. Kemudian, menjadi teladan dan membenarkan ajaran-ajaran dari nabi sebelumnya. Oke, nah anak-anak, jadi pertanyaan ibu di awal tadi mengenai mengapa Allah mengutus nabi dan rasul kepada umat manusia, ini ya bisa dilihat dari tujuan diutusnya nabi dan rasul. Yang pertama tadi menyampaikan wahyu, yang kedua mengajarkan tauhid dan keimanan, kemudian membimbing umat ke jalan yang lurus, kemudian menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah, dan membenarkan nabi sebelumnya. Itu jadi terjawab ya pertanyaan yang awal. Oke, kemudian apa sih hikmah kita beriman kepada nabi dan rasul Allah? Ya, hikmah beriman kepada nabi dan rasul. Yang pertama, agar kita mendapatkan petunjuk. Jadi rasul itu membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Jadi kalau misalnya kita itu yakin dan percaya, sudah pasti kita akan mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi dan rasul. Kemudian nabi dan rasul itu sebagai teladan akhlak mulia. Nah, kita harus bisa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul, sifat wajib utamanya ya. Jadi kalau tadi ada nabi itu selalu berkata benar, berarti kita harus menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu berkata yang benar, yang jujur gitu ya. Nabi itu menyampaikan apa yang beliau terima dari Allah, seperti itu. Nabi itu cerdas. Biar bisa cerdas berarti kita harus rajin belajar. Dan yang terakhir adalah menguatkan iman dengan mengetahui perjuangan nabi ya, menyeru untuk beriman kepada Allah, kepada orang-orang yang kafir. Nah, kita tahu perjuangan mereka bagaimana. Mereka itu penuh dengan kesabaran. Nah, itu bisa kita contoh. Ya, itu ya pertemuan kita kali ini. Mungkin cukup sekian dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.